Oke, kita ketemu lagi di materi yang kedua atau bagian kedua atau chapter 2, yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi. Jadi adalah kas atau ekuivalen kas atau yang dipersamakan dengan kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan bermanfaat bagi organisasi baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita mengatakan ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat diubah menjadi barang atau jasa yang diinginkan. Sebagai contoh adalah menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Dengan demikian, kita dapat menganggap biaya sebagai ukuran dolar atau rupiah dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Untuk menghasilkan manfaat saat ini dan di masa depan, para manajer harus melakukan berbagai upaya atau usaha untuk meminimkan biaya yang dibutuhkan dalam mencapai manfaat ini. Mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai manfaat tertentu berarti perusahaan lebih efisien. Para manajer harus memiliki tujuan menyediakan nilai pelanggan yang sama atau lebih besar dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya. Mengapa? Dengan melakukan hal tersebut, berarti perusahaan telah mencapai keuntungan yang kompetitif dibanding pesaing-pesaingnya. Objek biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut dengan objek biaya. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya di mana biaya diukur dan dibebankan. Sebagai contoh, jika kita ingin menentukan biaya produksi suatu unit sepeda, maka objek biaya adalah sepeda itu. Jika kita ingin menentukan biaya operasi departemen pemeliharaan pada suatu pabrik, maka objek biaya adalah departemen pemeliharaan. Jika tujuannya adalah menentukan biaya pengembangan tentang pengembangan mainan baru umpamanya, maka objek biayanya adalah proyek pengembangan mainan baru atau produk baru. Akhir-akhir ini, aktivitas muncul sebagai objek biaya yang penting. Aktivitas adalah suatu unit dasar dari pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau sebuah kerjaan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Aktivitas dapat pula didefinisikan sebagai agregasi dari berbagai tindakan dalam suatu organisasi yang bermanfaat bagi para manajer untuk tujuan perancangan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Aktivitas memainkan peran penting dalam pembebanan biaya ke objek biaya lainnya dan merupakan unsur penting dari sistem akuntansi manajemen kontemporer. Contohnya, contoh aktivitas meliputi pemasangan peralatan untuk produksi, pemindahan bahan barang atau pengangkutan bahan baku, pemeliharaan komponen, pengiriman tagihan kepada pelanggan, pembayaran tagihan, pemeliharaan peralatan, pemenuhan pesanan, perancangan produk, dan memeriksa produk. Perhatikan bahwa aktivitas digambarkan dengan kata kerja, misalnya pembayaran atau perancangan, digabung dengan sebuah objek, misalnya tagihan dan produk, di mana yang menerima tindakan sebagai objeknya. Perhatikan juga bahwa kata kerja, tindakan, dan objek menyatakan sasaran dengan sangat spesifik. Berikutnya kaitannya dengan keakuratan pembebanan.
Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sangatlah penting. Pengertian kita tentang keakuratan tidak dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya yang sebenarnya. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar, serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Nah, biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek biaya itu sendiri. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak sebagai objek biaya. Sedangkan biaya langsung adalah biaya yang dengan mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya. Ya, jadi adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri jejaknya ke sebuah objek biaya. Ditelusuri dengan mudah itu berarti bahwa biaya dapat dibebankan dengan cara yang layak secara ekonomi dan dilacak dengan akurat, berarti bahwa biaya dapat dibebankan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Jadi, ketelusuran adalah kemampuan untuk membebankan biaya ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Semakin besar biaya yang dapat ditelusuri ke objeknya, semakin akurat pembebanan biayanya. Ketertelusuran adalah unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya yang akurat. Mungkin saja suatu jenis biaya tertentu digolongkan baik sebagai biaya langsung maupun tidak langsung. Sistem akuntansi manajemen umumnya berurusan dengan banyak objek biaya. Semua bergantung pada objek biaya yang menjadi acuannya. Sebagai contoh, jika pabrik merupakan objek biaya, maka biaya pemanas dan pendingin sebuah ruangan pabrik adalah biaya langsung. Namun jika objek biayanya adalah produk yang dihasilkan pabrik tersebut, maka biaya utilitas ini merupakan biaya tidak langsung. Ya, di sini untuk biaya tidak langsung selainnya contohnya adalah gaji seorang manajer pabrik, di mana departemen dalam pabrik ditetapkan sebagai objek biaya. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan produknya, tetapi perusahaan benar-benar mengeluarkan biaya tersebut. Dan ini akan sulit ditelusuri jejaknya di dalam sebuah objek biaya. Berikutnya, ketertelusuran berarti bahwa biaya dapat dibebankan dengan mudah dan akurat, sedangkan penelusuran adalah pembebanan aktual dari biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atau observable pada konsumsi sumber daya oleh objek biaya. Penelusuran biaya oleh objek biaya dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama adalah penelusuran langsung, direct tracing, atau penelusuran penggerak, driver tracing. Penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan secara fisik dengan suatu objek. Ini paling sering dicapai melalui pengamatan secara fisik. Sebagai contoh, asumsikan objek biaya adalah aktivitas pemeliharaan perlengkapan. Biaya suku cadang, peralatan, dan alat pemeliharaan adalah contoh biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara spesifik melalui pengamatan fisik objek biaya. Sebagai contoh kedua, misalnya bahwa biaya adalah sebuah sepeda. Produk menggunakan bahan dan tenaga kerja. Dalam hal ini mudah mengamati jumlah roda di bagian lainnya juga digunakan oleh produk dan jumlah jam tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi sepeda. Ini akan mudah diamati dan dicermati. Penggunaan bahan dan tenaga kerja dapat diobservasi secara fisik, dan karena itu biaya dapat dibebankan langsung oleh objek biaya. Idealnya, semua biaya harus dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan penelusuran langsung. Ya, sayangnya seringkali tidak mungkin atau tidak mudah mengamati secara fisik jumlah
pasti sumber daya yang sedang dikonsumsi oleh objek biaya. Pendekatan terbaik berikutnya adalah menggunakan dalil sebab akibat untuk mengidentifikasi berbagai faktor, disebut penggerak yang dapat diamati dan mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Penggerak atau driver adalah faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas, biaya, dan pendapatan. Penerusan penggerak atau driver tracing adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya objek biaya. Ya. Sekali lagi, penerusan penggerak adalah penggunaan driver atau penggerak untuk membebankan biaya ke objek biaya. Sedangkan driver sendiri ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konsumsi biaya. Penerusan penggerak menggunakan dua jenis penggerak dalam menerusi biaya ke objek biaya. Ya, penggerak sumber daya dan penggerak aktivitas. Penggerak sumber daya mengukur permintaan sumber daya oleh aktivitas dan digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Pertimbangkan aktivitas pemeliharaan peralatan. Aktivitas ini mengkonsumsi sumber daya sebagai suku cadang, perlengkapan, alat-alat, tenaga kerja, dan energi, yaitu tenaga untuk menjalankan perlengkapan dan alat-alat. Beberapa sumber daya ini seperti perlengkapan, alat-alat, dan bahan dapat ditelusuri langsung ke aktivitas. Sumber daya lainnya seperti listrik dan tenaga kerja tidak dapat ditelusuri langsung. Nah, pengamatan secara fisik guna mengetahui jumlah pemakaian listrik akan dibutuhkan suatu meteran yang digunakan untuk mengukur seberapa konsumsi listrik peralatan pemeliharaan tersebut. Oke. Berikutnya pembebanan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung tidak dapat ditelusuri oleh objek biaya. Ini berarti bahwa tidak dapat berhubungan atau tidak ada hubungan kausal antara biaya dan objek biaya, atau bahwa penelusuran secara ekonomi tidak layak. Nah, pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya disebut dengan alokasi. Karena tidak dapat berhubungan kausal atau tidak berhubung langsung, pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan biaya pemanasan dan penerangan ruangan suatu pabrik yang memproduksi 5 produk. Misalnya bahwa biaya utilitas ini dibebankan ke 5 produk tersebut. Dalam hal ini tentu akan sulit melihat adanya hubungan kausal. Cara yang mudah untuk mengalokasikan biaya ini adalah hanya dengan membebankannya secara proporsional ke jam tenaga kerja langsung yang digunakan setiap produknya. Nah, kita bisa lihat gambar pembebanan kos. Ya. Pembahasan sebelumnya menjelaskan 3 metode pembebanan, yaitu yang pertama penerusan langsung, penerusan penggerak, dan alokasi. Dari ketiga metode tersebut, penerusan langsung merupakan metode yang paling akurat. Metode ini tergantung pada hubungan kausal yang dapat diamati secara fisik. Penerusan penggerak bergantung pada faktor-faktor kausal, yaitu penggerak untuk membebankan biaya ke objek biaya. Keakuratan penelusuran penggerak tergantung pada kualitas hubungan kausal yang digambarkan oleh penggerak. Nah, pengidentifikasian penggerak dan penilaian kualitas dari hubungan kausal adalah jauh lebih besar biayanya dibanding dengan penelusuran langsung atau alokasi. Salah satu keunggulan alokasi adalah kemudahan dan rendahnya biaya implementasi. Nah, itu bisa dilihat dari sumber daya, pembebanannya sampai ke objek biaya. Kalau penerusan langsung itu diobservasi secara fisik bisa dilihat. Sedangkan untuk penerusan driver, ya, ini harus ada hubungan sebab akibat untuk mencapai objek biayanya. Sedangkan untuk alokasi ini bisa dengan asumsi untuk mencapai objek biaya. Selanjutnya kita lihat pengertian tentang biaya produk atau cost produk. Salah satu tujuan utama sistem manajemen biaya adalah kalkulasi biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Untuk tujuan kalkulasi biaya produk, konversi yang berlaku secara eksternal menyatakan bahwa biaya dapat diklasifikasikan menurut tujuan khusus atau fungsi-fungsi yang hendak mereka capai.
Nah, biaya dikelompokkan ke dalam dua kategori fungsional utama, yaitu biaya produksi dan non-produksi. Biaya produksi adalah sebuah kos yang melekat pada produk atau biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang atau menyedia jasa. Sedangkan biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Biaya pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan kadangkala ditempatkan dalam satu kategori umum, yaitu yang disebut dengan biaya penjualan. Biaya perancangan, pengembangan, dan administrasi umum biasanya ditempatkan dalam kategori kedua, yaitu disebut dengan biaya administrasi. Untuk barang berwujud, biaya produksi dan non-produksi sering disebut dengan biaya manufaktur dan non-manufaktur. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Hanya 3 unsur biaya inilah yang dapat dibebankan ke produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Nah, yang pertama kita akan lihat direct material atau biaya atau bahan langsung. Ya. Adalah bahan yang dapat ditelusuri atau dilacak ke barang atau jasa yang sedang diproduksi. Biaya bahan ini dapat langsung dibebankan ke produk karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan konsumsi oleh setiap produknya. Bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan yang digunakan dalam penyediaan jasa pada umumnya diklasifikasikan sebagai bahan langsung. Sebagai contoh, besi pada mobil, kayu pada perabotan rumah, kain pada jeans, umpamanya seperti itu, kawat untuk perbaikan gigi, kain kasa dan anestesia untuk operasi, peti mati untuk jasa penguburan, dan makanan pada perusahaan penerbangan semuanya merupakan bahan langsung. Ya. Berikutnya, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat dilacak atau ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi. Sebagai halnya bahan langsung, pengamatan fisik dapat digunakan dalam mengukur kuantitas karyawan yang digunakan dalam memproduksi suatu produk atau jasa. Karyawan yang mengubah bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. Nah, contoh lain ya, seperti pekerja di produksi perakitan, koki di restoran, perawat bedah yang terlibat langsung dalam operasi, lalu contoh lagi ada pilot. Ya, ini adalah merupakan tenaga kerja langsung. Berikutnya overhead adalah semua biaya produk selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang dikelompokkan dalam satu kategori. Nah, itu disebut overhead. Nah, pada perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai beban pabrik atau overhead manufaktur. Kategori biaya overhead memuat berbagai item yang luas. Banyak input selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, contohnya adalah di sini penyusutan bangunan dan peralatan, pemeliharaan, perlengkapan, ya, pengawasan, penanganan bahan, bisa juga tenaga listrik, pajak properti, ya, dan juga keamanan pabrik. Ini adalah contoh-contoh untuk overhead. Berikutnya kita lihat biaya non-produksi. Secara umum, non-manufaktur atau produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya pemasaran, marketing cost, dan biaya administrasi atau administrative cost. Tadi di awal sudah saya jelaskan berkaitan dua ini. Nah, biaya pemasaran adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk memperoleh pesanan pelanggan dan menyampaikan produk ke tangan pelanggan atau pembeli. Biaya pemasaran sering disebut dengan istilah order getting and order filling cost. Contoh pemasaran seperti iklan atau advertensi, biaya pengiriman, ya, biaya perjalanan penjualan, biaya komisi penjualan, ya, beban iklan tadi, advertensi tadi,
biaya gaji untuk petugas penjualan, dan biaya lain yang berkaitan dengan penggunaan produk jadi tadi. Berikutnya juga biaya administrasi, mencakup seluruh biaya pengoperasional perusahaan yang berkaitan dengan manajemen umum. Ya, contohnya adalah biaya gaji eksekutif, biaya akuntansi keuangan, biaya kesekretariatan, public relation, biaya gaji karyawan, biaya listrik, air, dan sebagainya. Nah, rumus untuk menghitung production cost adalah untuk biaya umum, prime cost, direct material cost ditambah dengan direct labor cost. Sedangkan untuk conversion cost atau biaya konversi dapat dihitung dengan menjumlahkan direct labor cost dan overhead cost. Berikutnya tentang laporan keuangan eksternal. Laporan laba rugi ini mengikuti format tradisional yang diajarkan pada kuliah akuntansi pengantar atau prinsip-prinsip akuntansi keuangan. Laba yang dihitung menurut klasifikasi fungsional sering disebut dengan laba kalkulasi biaya absorpsi atau kalkulasi biaya penuh atau absorption costing atau full costing income, karena semua biaya manufaktur dibebankan ke produk. Menurut pendekatan kalkulasi biaya absorpsi, beban dipisahkan menurut fungsi yang kemudian dikurangi dari pendapatan untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Nah, terdapat dua kategori fungsional utama pada beban, yaitu harga pokok penjualan dan beban operasi. Kategori ini masing-masing berhubungan dengan beban manufaktur dan non-manufaktur perusahaan. Harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan atau BPP adalah biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang melekat pada unit yang terjual. Untuk menghitung harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan, pertama-tama perlu menentukan harga pokok produksinya. Harga pokok produksi mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke beban atau ke barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Rincian dari pembebanan biaya ini diuraikan dalam skedul pendukung yang disebut laporan harga pokok produksi. Nah, contohnya ada dalam slide itu. Total biaya manufaktur yang bertambah selama periode tersebut ditambahkan ke biaya manufaktur yang terkandung pada barang dalam proses awal yang menghasilkan total biaya manufaktur. Biaya yang terkandung pada barang dalam proses akhir kemudian dikurangi dari total biaya manufaktur untuk mendapatkan harga pokok produksi. Apabila harga pokok produksi adalah untuk produk tunggal, maka biaya rata-rata per unit dapat dihitung dengan membagi harga pokok produksi ke dalam unit yang diproduksi. Kita lihat kos barang yang diproduksi adalah 1.200.000. Nah, misalnya kita asumsikan bahwa kita menyiapkan untuk memproduksi botol minyak sebanyak 480.000 botol yang harus diselesaikan selama periode tertentu. Nah, rata-rata per unitnya adalah 2,5 per ribu per botol atau dolar per botol. Berasal dari mana? Dari 1.200.000 ini dibagi dengan 480.000. Sehingga kita bisa mengetahui jumlah biaya per unitnya adalah $2,5 berasal dari 1.200.000 dibagi dengan 480.000 botol yang kita produksi. Barang dalam proses terdiri dari semua unit yang telah diselesaikan sebagian dalam produksi pada titik waktu tertentu. Barang dalam proses awal terdiri dari unit yang diselesaikan sebagian yang telah ada pada awal periode. Barang dalam proses akhir terdiri dari unit yang ada pada akhir periode. Dalam laporan harga pokok produksi,
Biaya unit yang diselesaikan sebagian dilaporkan sebagai biaya atau harga pokok barang dalam proses awal dan biaya barang dalam proses akhir. Biaya barang dalam proses awal mencerminkan biaya manufaktur yang tercatat dari periode sebelumnya, sedangkan biaya barang dalam proses mencerminkan biaya manufaktur yang akan dicatat pada periode selanjutnya. Pada kedua kasus, ditambahkan biaya manufaktur harus dikeluarkan untuk menyelesaikan unit-unit barang dalam proses tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan klasifikasi biaya dan klasifikasi biaya yang mendukung atau berpengaruh terhadap tujuan klasifikasi biaya. Untuk penyusunan laporan keuangan eksternal, klasifikasi biayanya adalah biaya produk dan biaya periodik, di mana biaya produk yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, sedangkan periodik biaya administrasi dan biaya pemasaran. Untuk prediksi perilaku biaya dalam respon perubahan kegiatan, di sini ada biaya variabel dan biaya tetap. Untuk pembebanan biaya ke objek biaya, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, sedangkan untuk pembuatan keputusan, ini ada biaya diferensial, sunk cost vs out of pocket, atau opportunity cost, controllable cost, dan avoidable cost. Kita akan mencoba untuk membahas klasifikasi biaya variabel, dan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah dalam rentang relevan ketika tingkat output aktivitasnya berubah. Atau tetap biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran atau range kegiatan tertentu. Untuk mengilustrasikan perilaku biaya tetap, pertimbangkan Ready Heaters adalah suatu perusahaan yang memproduksi alat pemanas pada teko kopi. Walaupun terdapat banyak aktivitas yang dilaksanakan dalam pabriknya, kita hanya akan membahas atau memperhatikan satu aktivitas, yaitu aktivitas pemotongan pipa. Aktivitas ini menggunakan mesin pemotong untuk memotong pipa besi menjadi bagian-bagian yang panjangnya 3 inci yang akan digunakan sebagai komponen untuk alat pemanas. Satu pipa 3 inci untuk satu pemanas. Jadi output aktivitas dapat diukur menurut jumlah segmen 3 inci yang diproduksi. Karena aktivitas ini dilakukan setiap kali saat atau alat pemanas diproduksi, maka jumlah alat pemanas yang diproduksi juga dapat digunakan sebagai ukuran output aktivitas atau penggerak aktivitas. Untuk memudahkan, asumsikan bahwa aktivitas pemotongan menggunakan 2 input atau menggunakan 2 sumber daya, yaitu mesin pemotong dan listrik untuk mengoperasionalkan mesin pemotong tersebut. Mesin pemotong disewa dengan harga $60.000 per tahun dan memiliki kapasitas produksi hingga 240.000 segmen 3 inci. Ini kita lihat dalam tabel. Biaya sewa mesin potong adalah biaya tetap, sebagaimana halnya biaya tersebut tidak berubah ketika output aktivitas kembali. Perilaku ini dilihat pada gambar yang sudah lihat di layar. Rentang yang relevan adalah rentang tertentu di mana hubungan biaya tetap yang diasumsikan masih berlaku. Untuk aktivitas pemotongan, mesin potong yang disewa saat ini memiliki kemampuan memproduksi sampai dengan 240.000 unit pipa 3 inci per tahunnya, sampai terakhir 240.000. Radiators membayar $60.000 per tahun untuk sewa peralatan tanpa memperdulikan apakah mesin tersebut hanya menghasilkan 0, ya. Di sini bisa lihat 0, 60, 100 dulu atau sampai dengan kapasitas penuh 240.000 unit. Meskipun total biaya sewa tidak berubah, namun ketika lebih banyak segmen diproduksi, maka biaya per segmen atau biaya per unitnya berubah. Biaya per unitnya berubah. Seperti yang diperlihatkan dalam tabel di gambar ya, tabel tersebut, ya ini pada rentang 60 sampai dengan 240, ya, 60 sampai dengan 240 unit. Biaya unit sewa mesin potong menurun dari
$1 menjadi $0,25. Ya. Jadi meskipun biaya tetap tidak berubah secara total, ketika output meningkat, biaya per unit akan berubah karena biaya tetap tersebar ke lebih banyak output. Kita dapat memperoleh pengertian tambahan terhadap sifat biaya tetap dengan menggambarkannya dalam bentuk grafik. Ya, grafik seperti ini. Seperti dapat dilihat untuk rentang yang relevan, perilaku biaya tetap menggambarkan dengan garis horizontal. Ya, garis horizontal. Perhatikan bahwa pada saat 120 unit diproduksi, biaya sewa adalah $60.000. Pada saat 240 unit diproduksi, biaya sewanya juga sama, $60.000. Ya, baik 120 biaya sewanya tetap, 240 juga sewanya tetap. Nah, garis ini secara visual menggambarkan bahwa biaya tidak berubah pada tingkat pergerakan yang berbeda. Total biaya tetap dapat disajikan pada persamaan F sama dengan total biaya tetap. Nah, jadi persamaannya untuk itu F adalah biaya tetap sebesar $60.000. Dia akan horizontal, seberapapun jumlah unit yang diproduksi, biaya tetapnya sama. Ya. Tetapi akan berpengaruh terhadap cost per unitnya. Semakin besar jumlah unitnya, maka cost per unitnya semakin kecil. Berikutnya kita lihat biaya variabel. Biaya variabel ada biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan kegiatan. Ya, sebagai ilustrasi, mari kita kembangkan contoh yang tadi dari radiator dengan memasukkan sumber daya lainnya yang digunakan pada aktivitas pemotongan, yaitu listrik. Tenaga listrik juga merupakan biaya dalam penyelenggaraan aktivitas pemotongan. Namun, biaya sumber daya ini perilakunya berbeda dari biaya sumber daya mesin potong. Tenaga listrik hanya dikonsumsi jika output diproduksi dan semakin banyak output diproduksi, semakin banyak listrik yang dikonsumsi. Listrik adalah input yang hanya digunakan pada saat dibutuhkan oleh aktivitas pemotongan. Jika tidak digunakan, dia tidak menggunakan tenaga listrik ini. Asumsikan bahwa pemotongan setiap segmen memerlukan 0,1 kW per jam dengan tarif $2 per kilowatt jam. Biaya listrik dapat dilihat dari aktivitas yang ada di depan ini, yang ada di layar bisa kita lihat. Ketika lebih banyak segmen 3 diproduksi, ya, semakin produksinya semakin banyak, semakin besar, total biaya tenaga listrik akan meningkat dalam proporsi langsung, ya. Berapa jumlah unitnya semakin tinggi, maka cost powernya juga semakin tinggi. Ya. Sebagai contoh, ketika output aktivitas meningkat 2 kali lipat dari 60 menjadi 120 unit, maka biaya listrik juga meningkat 2 kali lipat. Ya, dari 60 ke 120 juga biayanya juga listriknya akan meningkat dari 20 menjadi 24. Perhatikan juga bahwa biaya per unit listrik tersebut konstan. Ya, di sini setiap perubahan berapa jumlah unit akan mempengaruhi jumlah cost powernya, tetapi cost per unitnya tetap. Ya, kita bisa melihat dari contoh grafik di layar. Ya. Berikutnya kita masuk ke mix cost atau biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki sifat tetap dan variabel. Ya. Sebagai contoh, agen penjualan seringkali dibayar dengan gaji ditambah dengan komisi atas penjualan. Ya. Biasanya seperti itu. Selain gajinya juga setiap penjualan akan diberikan tambahan komisi. Ya. Seandainya radiator memiliki 3 agen penjualan, setiap orang yang akan menerima gaji $10.000 per tahun ditambah dengan komisi. Komisinya adalah sebesar $0,5 per alat pemanas yang terjual. Nah, kita bisa melihat di contoh ini, ketika
unit yang terjual itu 120, beban atau biaya tetapnya itu sama, per orang 10.000 dikalikan 3 orang 30.000, biaya variabelnya itu 0,5 dikalikan 120 ketemu 60.000, sehingga total biaya penjualannya sebesar 90.000 dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, itu bisa dilihat di layar di depan. Nah, ketika ini unit terjualnya meningkat, biaya tetapnya sama karena gajinya per orang 10.000 dolar. Sedangkan untuk biaya variabelnya 0,5 dikalikan jumlah unit yang terjual. Sehingga total biayanya untuk penjualan adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke metode pemisahan mixed cost atau biaya campuran. Di sini ada beberapa metode, ada the high-low methods, the scatter plot method, dan the method of least square. Di sini kita bisa lihat tabel, ini adalah biaya komponen biaya tetap dan ini adalah komponen biaya variabel. Nah, rumus untuk mengetahuinya adalah dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Y adalah total cost-nya, A adalah total fixed cost, B adalah variable cost per unit, dan X adalah number of unit atau jumlah unit yang diproduksi. Nah, kita akan mencoba melihat untuk metode the high-low methods. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kita bisa melihat biaya listrik adalah 1.1.687.500, 2.310.500, 3.062.500, dan 3.750.000. Unit produksinya adalah 10, 100, 200, 300, 400, dan 500 selama beberapa bulan tersebut. Nah, kita akan mencari variable cost-nya dulu, ya, variable cost. Dengan menggunakan rumus high cost dikurangi low cost dibagi dengan high units dikurangi dengan low unit. High cost-nya kita bisa lihat 3.750.000, unitnya adalah 500, sedangkan low cost-nya adalah 1 juta, unitnya adalah 100. Nah, formulasinya untuk biaya variabelnya adalah 3.750.000 dikurangi 1 juta dibagi 500 dikurangi 100. Ketemu B adalah 6.875. Ini adalah biaya variabel per unitnya. Baik menggunakan biaya tinggi atau rendah, kita akan mencoba memecahkan biaya tetapnya. Ya. Kita lihat dengan rumus ini, ya, menggunakan high metodenya. 3.750 sama dengan A ditambah dengan 6.805 biaya variabelnya kalikan 500 unit yang diproduksi. Nah, ketemu A adalah 312.500. Kita akan mencoba dengan menggunakan yang low. Dengan 1 juta, ya, total cost-nya, biaya variabelnya 6.805 dikalikan 100 unit, kita akan mencari biaya tetap A. Nah, dari sini kita bisa mengetahui biaya tetapnya adalah 312.500 sama. Baik menggunakan high maupun low, biaya tetapnya sama. Nah, mari kita masukkan ke formula. Ya, formula dari penggunaan metode high-low method ini. Total cost-nya sama dengan 312.500 biaya tetap ditambah dengan biaya variabel 6.875 dikalikan unit yang diproduksi. Ini adalah variabel, ini adalah formula untuk high-low method. Sekarang kita akan mencoba dengan method of least square atau kuadrat terkecil.
soalnya sama, unitnya sama, beban biaya listriknya sama. Nah, dari sini kita akan memformulasikan N itu adalah jumlah bulannya, Y itu adalah biaya elektrik atau biaya listriknya, sedang X adalah jumlah unitnya. Nah, rumusnya untuk mencari biaya variabel adalah sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N. Dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X dibagi N, atau A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B ya, sigma X dibagi N. Nah, untuk keperluan ini maka kita membutuhkan keterangan tambahan di dalam tabel. Nah, sekarang kita lihat ini tabel X, N, X, XY, dan X kuadrat. Lalu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan ke bawah, totalnya Y-nya totalnya 11.875, X-nya 1.500, XY-nya adalah 4.250.000.000, X kuadratnya 550.000. Ya, ini rumus-rumusnya tinggal kita masukkan ke rumus-rumusnya untuk mencari biaya variabel. Ya, ini masukkan, tinggal dimasukkan, ya, hasilnya 6.875 untuk B. Sedangkan untuk A kita juga masukkan ke rumus-rumusnya, ya, maka akan muncul biaya tetapnya 312.500. Formulasinya sama dengan menggunakan metode Haiklo tadi, yaitu Y sama dengan 312.500 biaya tetap ditambah biaya variabelnya 6.875 dikalikan dengan unit yang diproduksi. Oke, demikian untuk chapter 2 atau bagian kedua atau bab kedua. Silakan dipelajari. Semoga ini menjadi hal yang terbaik untuk pembelajaran pada saat ini. Terima kasih, sampai bertemu di video materi berikutnya.